Selamat hari Minggu madi tamanginang. Anon dung sidung epistel pasat tamima tu seksi parupuan dung sidung makatidakon haporsiaun hu pasat tamima tu kor punguan ama. Neng masuk ma parminggu tadi manogok nyariom sahak mahita tu tangyang nahohom. Amen. Tapuji ma Tuhata marhite-hite buku ede 200 onom ayat sada sa rodi tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen.
Na mamulus doanggo portibion rap dohot na pinangido ni rohana. Alay namian ro di sa leleng ni leleng na do na mangulahon lomo ni roha ni debata. Haleluya. Debata amanami nung ngamarpungo hami dison di ari na pinarbadiami say buhay mapinggol dohot roha nami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiay jalaringgas sami manibangi dohot upeop hatam di bagasan roha nami asapos roha nami martangiak tuho urupi mahami asa huparhasya kami akka ari-ari ni ngulu nami na podoki. Say pamasuk mahami tuhanguluan sa leleng ni leleng na. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Sadarion imana nienet sian ulaon ni apostel saplonom ayat 31 songonon mahatanin debata. Jadi didok nasidama haporsiai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isi ni bagasmi. Rap mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobartu patimi. Amen. Jesus pagoda di portirio
debata nami na marasi roha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolom, hu hilala hami, riko do asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubain na hupaserepami diri nami sadario di jolom, jala huparhatopotami, tung najot-jot do hami manibil sian akka dalam munabadia, songot biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siya jolom alani dosa nami aidang dihalo mohon roham hamatean ni akka perdosa, alay hamubaw ni rohana do lomo ni roham, asa mangulu, sesama sa luhut hageduhon nami, dohot pangalausyon nami, marhite-hite pangulo nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus, sa ipahot ma asini roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di porbadia, asa tarapul situturo hanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat tami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songon obun, jala songon obum manorop akka dosam. Saimulak mahotuau ayaw do si paluaho, hasangapom ma di debata na digijang. Amin. Parminggota sadarion, Imasian Hosea 5 ayat 15, mangudut mamuse Hosea 6 ayat sada saha rodi 6, marsika soring mahita majahasa. Ayat 15 didog, laho maaw mulak tu inganaku, paima diudukon nasida dosa nasidai,
Jala dilului na sida bohiku, di bagasan hagogotan na sidai, pasogoton nama mangalului au sian nasa rohana. Sai Pangulon na dohita dungsal pudua ari, tole patoluarihon paheheon na hita, asa mangolu hita maradopon ibana. Tungahama bahenok kutuho ale Efrain, tungahama bahenok kutuho ale Juda, ay tudoson obumanogo do hadaulatomuna, jala tudoson nabur manogot natibu manaik. Rapita ai lomoado roha kumida asini roha asamida pelean jala lomoan mida parbinotoan di debata asamida pelean situtungon ido sahana martua do natumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin.
ibamu danai, Dong Yesus maringan dia, Dong Yesus maringan dia, Dong Yesus maringan dia. Tunas sonong doa, Dong Yesus sama, Dong Yesus maringan dia. Tidak ko mahaporsyaw tay, songon nahin na tidak ko ni dongata sa haporsyaon, di sadok portibyon, drap mahita madok. Au porsya di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalang tohotano. Au porsya di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabi asyato di porbadia adorang soha bubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panguhumon ni silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinorsilang na tua tuban watoru dong ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani di si maibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Pasat kami matu ama.
Urian na hinalongan di bagasan korni tuata Yesus Kristus. Ucau kami matiting nama sadihita sadarion Minggu tanggal 10 sada bulan Juni tahun 2020 do topik haporsion nami do na paluako. Jaham salinai haporsion mi do na paluako. Na berjoloh pos pelayan tabanan perminggu di pos pel tabanan merdala do dengan jala satu tiktion gudang ni ruas disan 10 pitu kakak totong mata tangya kona sa boy huriai 7 lonong gabe lam balega. Aka jadwal kegiatan boy ma tapamana di WA grup ta di sektor tabe. Namangihut huria manopot huria. Di hari Minggu tanggal 10 Juni tahun 2020 tolu rodo mengibati huriatta ima kor seksi perempuan HKBP Bumi Anggrek resok Taman Wisma Asri Distrik Sapulusia Bekasi gudang ni nasida 30 halak naniluhon ni amang padita Merwat TP Simanjuntak SSI jalan nasida mardohoti permingguan di sesi paduahon pukul 10 di huriat tahun. Namangiut kebaktian padang keluarga. Hobar tu program ni huriat tahun 2020 tolu minggu nunga terbentuk susunan panitia kebaktian padang tahun 2020 tolu na perjolo ketua amang situa Esi Hotang, wakil ketua amang situa Asi Majutak, sekretaris inang situa PS Bor Sinaga, bendahara inang nyonya situa EH Siombing, inang Barulu Baturuan, inang Barulu Batobing, dot piga-piga na mangurupi Soni nang aka seksi-seksi na asing. Yauloni tapatupa ma di hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2020 tolu. Menang hari libur nasional tepatnya. Dimulai pukul 00 satu nasidung. Maringanat di Puspem Badung. Jala di acara tapatupa ma perjamuan kasih. Alani pinangido matuhita salutna asa tabuat bema konsumsita. Jala saksang di parade perhaladoma. Sonima nang akatikar na dong di bagas tabe tabuam ma asa dong hudulata. Marhita titingon pinanggino matuhita saluhut na ruas asa persidohot di acarai. Namangihut si kola minggu.
Dalam rangka pelepasan anak sekolah minggu tu kategori remaja di Patupa do evaluasi secara lisan tu akai anak kota naneng lepas tu remaja di hari Sabtu tanggal 10 Juni 2020 jam 16.00 wita maringanan di gedung sekolah minggu. Materi doa bapak kami pengakuan iman hukum Taurat storytelling toko Manang Musa Esther Nu boy tapi salah sada. Anak sekolah minggu sian kelas Joshua masuk tu kategori remaja budangna 12 halak boy mata pamana di warta WA grup tabe. Kunjungan rohani kaum ama ke HKBP Mataram Lombok. Hobar tu program Nihuriatta tahun 2020 ama Nihuriatta manang seksi ama borhat do tu HKBP Mataram Lombok lilingna tulu ari. Naniluon ni amang situa RMC Hobing dot amang LS L Simbolon. Rombongan berangkat hari Jumat tanggal 10 Juni, satu minggu tanggal 10 Juni tahun 2020. Jala di hari minggu ini tanggal 10 Juni, seksi aman Huriata Maddohoti permingguan pukul 10.00 wita. Jala di Simana Sida Patu Begihon lagu puji-pujian. Tetangga koma mani Huriata sebuah merdalan satu Lombok, mulak musetu den pasar rapita di Bagasakai Pasom memuji Tuhatta. Pendalaman Alkitab kaum bapak, Huriata Patu Pahon PA Ama di hari Rabu tanggal 14 Juni 2020 meringanan di gereja HKB Denpasar masuk pukul 10.00 wita. Topik Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Roma 8 ayat 20. Pinangin umatu salut amani Huriata sama dohoti PAI. Penghargaan bagi anak jemaat yang berprestasi juara sada 2 dohot tolu. Hobar tu program ni Huriata tahun 2020 sian Dewan Diakoni seksi pendidikan Huriata pasahaton penghargaan tuakai anak koni Huriata na berprestasi imas yang peringkat sada 2 dohot tolu sian tingkat SD, SMP, SMA sederajat. Alani tapasat maka fotokopi rapot sertifikat memenang surat pemberitahuan sian sekolah ni anak kota B. Asa boleh dilengkapi songon administrasi di Huriata. Batas penerimaan tanda juara tertutup di minggu tanggal 2 Juli 2020. Tak boleh mata pasat tu sekretariat gereja manang tu situa sektor tabe. Alani menang langsung tu seksi pendidikan pinanggin umatu hita salunan atoras asa tapasahat mai. Pertanyaan rumah tangga di Patupa di Tuluinganan di Opatinganan satabi na perjolo di Tabanan hari Selasa tanggal 10 tolu bulan 6 tahun 2020 meringanan di keluarga Hamanurung Borustopul Jalan Karna Perumahan Andika Graha Tolu Blok B 10 sada Sanggulan Kediri Tabanan masuk pukul 10.30 wita. Di sektor sada di hari Jumat tanggal 10 bulan 6 tahun 2020 merbahasa Batak di bagas ni keluarga J Si Hotang Inang S Boru Turnip. Alamat Jalan Trenggana Pang Lui Banjar Jenah Denpasar masuk pukul 10.30 wita. Di sektor Tolu di hari Jumat tanggal 10 bulan 6 tahun 2020 merbahasa Batak di bagas ni keluarga SM Sinabariba Inang M Boru Simatupang meralamat di Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 8 samping RS AD Udayana masuk pukul 10.30 wita. Di sektor Opat di hari Jumat tanggal 10 bulan 6 tahun 2020 merbahasa Batak di bagas ni keluarga RH Banjuntak Inang CA Boru Tarihoan meringanan di Perum Binamumbul Permai Gang Melati nomor 4 lingkungan Manesa Nusa 2 masuk pukul 10.30 wita. Totonggo banot tadi tangyangta ke dongata na di bagasa persahiton ima amang B Simangsong opua Simadoli nyonya M Santuri Boru Sihombing R Silalahi nyonya Silalahi Boru Arwan Situe Emeritus MC Barani nyonya Simanjuntak L Boru Huta Barat opu Ester nyonya LS Nenggolan DSL Boru Panjaitan opu Emma. Keuangan ni Huriata boima tapamana di warta WA grup tabe bulu tungadongak kana salah panuraton tapasa metu tu situa sektor manang tu sekretariat Huria.
asa boleh dipadingkan manang dikoreksi. Molo na perpudi ujahokai mana merulang tahun sian tanggal 10 sada bulan Juni 1 tanggal 10 itu bulan Juni natan itu hatta nanak si posor muna di enet sian pesalmen 10 sada ayat 10 sai pamahapok kudo ibana sarimatua jala pataridahonokku tu ibana hatuokku sonima titing namasa dihita tuhat tama nama masu-masu saluna. Amin. Tapuji tuhata huhut tapasaha ma peliata. Dia mahu Tuhan
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mga rajay hati-hati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hurian itu hata ni debata di perminggota di bagasan sadarion ima natarsurat di barita nauli na sinuraton ni si Matius bidusia ayat 10 rodi ayat 26. Matius bidusia ayat 10 sahat rodi ayat 26 masa hujah hokai ma dihita tapai hut-hut ma di bagasan rohat tabi songono ma didok disi. Ujudi hatahod dope hataod deng tunasida nungaro sadahalak nasangap marsob batu ibana huhut ma didok ipe mate borukku alero ma ho mga pehot tangammu tu ibana asa sumuang mangulu. Jadi hehe ma Jesus rap dohot sisianna lau mangihuton ibana. Dungi tongon ma adong sada boru-boru na tamaningot bulanon leleng ni 12 tahun. Naro siap pudina majama rabbu ni ulosna. Ainin narohana di bagasan. Nanggo pala ulosna hujama mangulu maau. Dungi humusor ma Jesus dibereng ma ibana lausnin nama. Pos maroham aleinang hapor siaumido na pangulu hokko. Dungi hipas ma boru-borui olat ni nasangobasi. Asadung sahat Jesus ro dibagas ni nasangapi di ida ma akka pangodasi dohot natorop oruk. Jadi di dokma lau mahamu aida namati si beteton namudum do. Jadi di parek kelinasida do ibana. Asadung di palau natoropi bongot ma ibana ditakup matanganna jadi mulak mangulu madat danahi. Dungi sarma baritai tu na saluati ima sahat na horas marita saluna. Akamang dota minanami hurian itu hatta adong sada tudus-tudus na macari tahun sahalak sisean sahalak murid na marpanukut tu guru na guru ajar yau taring tu hagugoon ninna. Jadi roma guru na imadok adong di baribaan batu nama sebulun situ tu ojar majolo sampai meret. Ada batu yang sangat besar di sebelah sana, doronglah itu sampai bergeser kata gurunya. Saya diojar murid emak, seminggu, sebulan, sampai berbulan-bulan, dang pernah meret, sampai menyerah maimana, roh maimana mulak tu guru nak. Dak tolak apa guru, nunga gagal beaunin naibana. Menyerah maibana. Idia haru hagagalommu. Ina guru nih. Bereng ju daging mie. Lihat dulu badanmu sekarang katanya. Ternyata setelah sekian lama dia dorong batu itu, latihan dia terus menerus supaya bisa bergeser sesuai keinginan gurunya. Batunya tidak bergerak, tetapi sekarang badannya sudah menjadi berotot. Dia sudah dapat kekuatan lebih. Tanpa dia sadari. Karena tadinya dia fokus hanya ke menggeser batu, tanpa dia fokus ke dirinya sendiri. Mengenang ada kadang di kita, orang-orang Kristen seperti yang terjadi ke murid yang tadi, kita fokus minta sesuatu, akhirnya kita lupa akan hal lain yang sudah kita dapatkan. Kita fokus minta sesuatu ke Tuhan, dan menyimpulkan Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, bahkan meniadakan Tuhan karena doa kita tidak dijawab menurut kita. Tanpa kita menyadari hal-hal lain yang ada di dalam diri kita yang sudah Tuhan berikan. Mengkalikan nol yang sudah Tuhan berikan hal-hal yang lainnya. Ada dua kejadian di perikop ini. Nah, parjolo ima naking molota bereng adong perikop
naasing di buku naasing di Lukas doh di Markus kemanginang di dok si kepala rumah ibadat ibana, kepala rumah ibadat si Jairus guarna. Molo di turpuk taut di Matius di dokon nunga modding danahi. Ipe mati burukku ini bana. Ale molo tajahan no di Markus do di Lukas na mate ne dope sekarat. Artinya dia masih hidup tapi sudah sakit parah, hampir mati begitu. Itu bahasanya Markus atau Lukas. Maka sebenarnya dia minta Yesus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan. Tapi kenapa berbeda di Matius? Sebenarnya tidak berbeda. Matius tidak berbeda, hanya Matius itu menceritakan langsung cerita lengkapnya, fullnya. Ya sudah, si anak perempuan itu sudah meninggal begitu. Tetapi detailnya kita bisa lihat di Markus dan di Lukas. Di Markus dan di Lukas dia masih sakit. Tetapi dalam perjalanan mereka ke rumahnya Jairus, rumah ibadat tadi nasangap nakingani, kemudian si anak meninggal. Sedang dalam perjalanan, dia minta mukjizat kesembuhan. Dia ingin Yesus datang ke rumahnya, dia bawa Yesus ke rumahnya supaya Yesus jamah anaknya itu, lalu anaknya akan sembuh. Tapi di perjalanan mereka, ternyata anaknya sudah meninggal. Dia, kita garis bawahi, dia minta Yesus menunjukkan mukjizat kesembuhan. Itu yang dia minta untuk Yesus lakukan. Di tengah perjalanan dia ketemu dengan perempuan yang sudah di bahasa Indonesia dikatakan sakit pendarahan. Tamani ngobulanon di Hata Batak Naking. Dia sakit pendarahan selama 12 tahun. Sama usia penyakitnya dengan si perempuan, anak perempuan tadi. Anak perempuan itu umur 12 tahun, si perempuan ini sakit selama 12 tahun. Itu penyakit yang bagi orang Yahudi menjijikkan. Itu penyakit yang membuat seseorang menjadi najis. Kita mungkin akrab dengan kata najis. Jadi dia tidak boleh, bahkan untuk beribadah dia tidak boleh. Itu peraturan Yahudi. Orang yang, bahkan perempuan yang sedang PMS bulanan begitu, itu tidak dibolehkan ibadah. Di kita ibadah ya ibadah saja begitu. Yang membuat kita najis adalah diri kita sendiri, tindakan kita, pikiran kita, perkataan kita, itu yang membuat kita najis. Tapi dalam tradisi Yahudi ketika seseorang bahkan ini penyakit pendarahannya selama 12 tahun, artinya 12 tahun dia tidak pernah bisa ibadah. Dia tidak pernah bisa bergaul karena orang yang dia sentuh akan ikut najis seperti dia. Maka dia kesepian, dia kesakitan. Dia di perikop yang lain, di ayat yang lain nanti di Markus dan di Lukas dia akan diceritakan bahwa dia juga sudah pergi ke tabib sana sini untuk berobat tapi tak sembuh-sembuh. Artinya uangnya juga sudah habis. Kesehatannya sudah menurun, uangnya habis, teman-temannya sudah tidak ada lagi, dia tidak bisa beribadah, begitu penderitaannya. 12 tahun dia sakit dan setahun terakhir Yesus baru memulai pelayanannya sebagai seorang rabi di sana. Dia baru beberapa pasal sebelumnya Yesus baru memilih murid-muridnya. Lalu dia dengar, oh ada yang namanya Yesus di sana. Dia adalah Mesias begitu. Ada yang bilang dia adalah Mesias itu begitu. Judul minggu kita mengenang adalah tentang imanmu telah menyelamatkanmu. Haporsiomi do paluah hokko. Kita lihat dulu, kita telaah dulu iman kedua orang ini. Jairus dan perempuan yang sakit selama 12 tahun itu. Jairus datang ke Yesus ketika dia anaknya sakit. Sekarat. Dia minta mukjizat penyembuhan ke Yesus. Di tengah perjalanan ada orang yang menginterupsi perjalanan mereka. Bisa bayangkan marahnya seorang bapak. Anaknya sedang sekarat, dia lihat pengharapan dia hanya ini, seorang rabi ini, Yesus ini. Tapi di tengah perjalanan dia diinterupsi oleh seorang perempuan, bisa bayangkan amarah dia seharusnya seperti apa. Anakku lagi sakit, ini aku lagi buru-buru.
Dia diinterupsi. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia biarkan Yesus melakukan apa yang harus dia lakukan. Sampai di rumahnya, ternyata si anak sudah meninggal dunia. Harapan dia hanya satu, anaknya sembuh. Yesus datang, Tuhan jamah, lalu anaknya sembuh. Tapi ternyata begitu Yesus sampai di tempatnya, anaknya sudah meninggal. Apalagi yang perlu diharapkan? Tidak ada lagi mukjizat baginya. Itu pikiran Jairus. Lalu si perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun terakhir, dia sudah habis. Tabib itu, amanginang tabib itu bisa kita artikan banyak makna dalam Alkitab, perjanjian lama, baik perjanjian baru. Ada tabib yang benar-benar pengetahuan ilmiah begitu, yang herbal lah kita katakan. Dia belajar tentang ilmu-ilmu herbal, tapi ada juga yang kata kasarnya di bahasa kita sekarang dukun begitu, praktik perdukunan. Lukas sendiri itu adalah seorang tabib. Lukas yang menulis juga nanti kitab surat Kisah Para Rasul, itu adalah seorang tabib. Dan kita tahu dia nanti pasti dari akademis begitu. Jadi kita tidak tahu, dia si perempuan yang sudah sakit selama 12 tahun ini diceritakan bahwa dia sudah ke tabib sana sini. Jangan-jangan dia juga sudah sampai ke dukun. Hita kana marsahid, tabaya ko mamulunga 12 tahun dang marna malum, parsahitota wala rodong at tamat dukun, beta majo tu opung ni siadui majo tasukun. Ro majo tu opung ni siadui. Jangan kan itu. Tu majo lau majo hita marjiarain na. Wah, itu rotok deh. Beta tusan. Nyona dong obat nami, obat ahadon, obat Cina, inna, majo alang. Wah, nah itu apa nih? O dawat tong romo siya dongat tanasing, daong iko bainom mudo napuran nasaon. Nyom madongan na. Taulah hodo sudai, akamanginang. Dawat tong buat majo utte pangiri. Mandi majo ho jam 12 borngin na. Taulah hodo sudai. Jangan-jangan beliau ini, si perempuan ini yang sudah sakit lama ini, sudah lakukan semuanya itu. Udah gak ada lagi harapannya. Dia setahun terakhir dia dengar nama Yesus, lalu dia mulai cari-cari Yesus itu siapa, dia datang ke Yesus. Lihat, imannya juga iman yang mistis. Iman dia itu iman yang mistis. Panglima yang datang ke Yesus, Yesus tidak datang, pergilah, dia sudah sembuh, anakmu sudah sembuh katanya. Jairus datang, dia harus bawa Yesus ke rumahnya. Si perempuan ini, asal kujamah saja jubahnya katanya. Ujung nai pitaho, asal madais. Karena dia tahu kalau dia sentuh Yesus, maka Yesus juga akan najis. Begitu pemahaman dia, Yesus juga akan najis. Begitu pemahaman dia, dan dia tidak tahu. Ini harapan terakhir sudah, tidak ada lagi. Penyakitnya sudah 12 tahun, pasti fisiknya sudah sangat lemah. Bisa jadi barangkali dia sudah tidak berjalan lagi. Asal ku jamah saja jubahnya katanya. Uangnya sudah habis, temannya sudah tidak ada. Lalu dia pegang jubah Yesus. Lihat, mungkin di ayat yang lain dikatakan begitu dia pegang dia sembuh, lalu Yesus sadar. Di perikop ini terbalik. Di perikop ini dikatakan, di bahasa Indonesia mau jahat. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Bukan, kalau di perikop yang ini bukan begitu disentuh dia sembuh, tetapi begitu dia sentuh, Yesus lihat dia kira Yesus tidak tahu, Yesus lihat dia, Yesus tahu, lalu Yesus katakan teguhkan imanmu. Begitu dikatakan teguhkan imanmu, baru dia sembuh. Artinya mukjizat itu amanginang adalah inisiasi dari Tuhan, bukan inisiasi dari iman. Inisiatif dari Tuhan. Mukjizat itu baik kesembuhan baik apapun adalah inisiatif dari Tuhan. Bukan bayaran dari iman. Bukan bayaran dari iman. Jairus pengen anaknya disembuhkan. Itu permintaan dia, sesuai permohonannya, sesuai kepercayaannya. Yesus dia tahu bisa menyembuhkan orang sakit, itu yang dia minta. Yesus tidak sembuhkan.
Tapi lebih daripada itu, lebih dari kesembuhan Yesus tunjukkan kepada Jairus. Setelah mereka datang sampai anaknya meninggal, orang-orang pelayat sudah datang, musik pangodas katanya tadi sudah datang, permusik udah disewa permusik. Nah, pas lagi kalau di zaman kita sekarang mungkin lagi colok-colok sound lah mereka itu, lagi colok-colok sound, cek gitu. Tiba-tiba Yesus datang, "Pergilah kalian. Pulanglah kalian," katanya. "Ngapain kalian melayat di sini? Bukannya meninggal dia cuma tidur." Dan lihat betapa munafiknya orang-orang itu, pelayat-pelayat itu, Amanginang. Nggak tahu, kita sekarang nggak tahu ya. Benarkah Amanginang kalau kita ngomong sekarang turut berduka cita, kita berduka cita? Atau kata turut berduka cita kita itu hanya sebagai ya lip service begitu ya, turut berduka cita ya. Padahal kata-kata itu mau menunjukkan bahwa bersama-sama dengan orang yang sedang berduka itu, kita juga berduka. Lihat orang-orang di sini, di perikop ini. Harusnya mereka datang melayat, harusnya mereka datang bersedih atas meninggalnya anak itu. Tetapi begitu Yesus bilang, "Pergilah, anak ini tidak mati tetapi dia tidur," mereka tiba-tiba tertawa semuanya. Jadi komedi. Situasi yang sedih itu jadi komedi bagi mereka. Betapa munafiknya orang-orang di sekitar situ. Duka mereka ternyata hanya sebatas tampilan saja. Aku bawa molo di namar sahit kita songoni do tahya kamanginang. Mula dong namar sahit posa kadongata tatangyakon songoni nama gomos ni tangyakta di dalam nama Yesus engkau akan sembuhkan penyakit ini nita. Olah keluar hitasian rumah sakit ini porak di bah. Lewat di nita. Hanya sekedar untuk di depan aja, untuk tampilan panggung begitu. Tapi itu yang terjadi di sini juga. Ternyata dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru ada orang-orang seperti itu sudah ada. Lihat, imannya, kepercayaannya adalah bahwa Yesus bisa menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus tidak menyembuhkan anaknya. Tuhan Yesus tidak menyembuhkan, tapi ternyata lebih daripada kesembuhan Tuhan berikan. Si anak meninggal, tapi ternyata Tuhan bangkitkan lagi, dia berikan kehidupan. Walaupun nanti si anak itu akan meninggal lagi. Belum kebangkitan kekal yang diberikan oleh Yesus. Masih bahasanya kenapa sonoeng masih spoilernya, masih cuplikannya begitu. Tapi mau menunjukkan bahwa Yesus sanggup memberikan kehidupan. Ke si perempuan yang tadi, dia berharap apa? Dia mau berharap apa lagi? Sudah habis semua harapan dia. Sudah habis pengharapannya. Segala tabib sudah dia jalani, sudah dia jumpai 12 tahun. Itu cukup lama untuk seorang yang penyakit tadi, kayak kita bilang tadi. Jangan-jangan kita sudah frustasi di situ. Dengar kabar ada nama Yesus, ya sudah. Kalau orang ini maksudnya Yesus, kalau orang ini sesakti itu, bahkan jubahnya saja ku sentuh, aku akan sembuh. Enggak iman yang hebat-hebat kali itu mengenang. Iman seperti itu kadang kita pakai untuk mempertopengkan perdukunan. Jangan-jangan ini jalan dari Tuhan, nita. Hali rohi tetudatu. Jangan-jangan ini jalan dari Tuhan. Ada sampai meme-nya orang-orang ateis gini. Kalau aku minta sepeda sama Tuhan, gak dikasih, mending aku curi, katanya. Karena lebih baik minta maaf daripada minta izin. Katanya begitu. Kalau minta gak dikasih, mending menyuri, nanti minta maaf kan toh diampuni, begitu katanya. Sampai begitu. Jadi, ya sudah, ini harapan terakhir dia. Iman sekecil itu, dengan iman sekecil itu dia datang, dengan iman siapa tahu begitu, siapa tahu. Dia datang. Dan ternyata Yesus jumpai dia, Yesus lihat dia. Ada iman di dia, ada kepercayaan di dia.
kepada Yesus begitu. Yesus lihat iman yang sedikit itu. Maka Yesus katakan, teguhkan hatimu anakku. Gak perlu ragu-ragu. Jangan gara-gara kenajisanmu itu tidak menjadikan halangan untuk datang ke Yesus begitu. Dia sedang dalam keadaan najis. Keadaan najismu tidak membuat mencegahmu datang ke Yesus. Penyakitmu tidak mencegahmu datang ke Yesus. Penolakan orang-orang di sekitarmu tidak membuatmu ditolak oleh Yesus. Yesus datang dan akhirnya dia tidak hanya sembuh. Mengenang ini persoalan bukan hanya sembuh. Si perempuan itu persoalannya tidak hanya sembuh dari penyakit. Persoalan dia adalah untuk datang beribadah juga. Persoalan dia adalah untuk juga bersosialisasi dengan orang-orang. Jadi banyak sekali memang pergumulan dia di situ dan Yesus lakukan. Maka kita akan lihat bahwa mukjizat adalah inisiasi Tuhan, bukan bayaran dari iman. Tapi pemicunya harus ada dulu. Iman dulu pemicunya, tetapi jangan anggap bahwa iman, bahwa kepercayaan bayarannya adalah mukjizat, adalah jawaban doa. Amangan di kekristenan kita zaman ini, entah kenapa mayoritas orang-orang Kristen nggak tahu, kita seolah-olah menganggap Tuhan sekarang itu bodyguard. Bahkan lebih kasar, pembantu, pengurupi bagi kita. Kenapa? Karena ketika kita memberikan sesuatu, memberikan waktu kita untuk ibadah, kita rutin ibadah, kita rutin memberi pelean, kita rutin memberikan persembahan hamolateon dota kalana asing. Lalu kita berdoa minta sama Tuhan. Dalam hati kita itu harus terjadi begitu. Enggak, itu bukan iman. Itu egois. Harus terjadi. Kalau kita sakit, berdoa sama Tuhan, Tuhan di dalam namamu, dalam nama anak Yesus Kristus, aku percaya, aku beriman, aku pasti sembuh, maka kita sembuh. Gak ada orang mati nanti yang mengenang. Udah tua kali, misalnya opungku sekarang sudah 95 tahun, sakit-sakitan, udah gak bisa lagi, hanya berbaring, tinggal berbaring. Bayangkan kalau seandainya, bahwa punya pendeta loh, imannya pendeta kan lebih kuat, nita dah. Imannya pendeta lebih kuat begitu. Pahu punya opungku pendeta, kalau kudoakan dia, dalam nama Yesus opung kau sembuh dia, tiba-tiba jualan lagi, umur 95 tahun. Terus nanti umur 100 tahun dia sakit lagi, didoakan lagi sama pahu punya yang pendeta itu, sembuh lagi. Gak ada orang mati nanti. Gak masuk-masuk kita ke surga. Kalau harapan kita adalah ketika sakit didoakan karena imanku aku sembuh, karena kepercayaanku aku sembuh. Aku pengen satu jabatan, pengen masuk ke universitas tertentu. Aku percaya dalam nama Yesus aku pasti bisa. Ada nanti universitas yang kosong. Karena semua orang berdoa untuk masuk universitas yang sama. Kosonglah semua universitas. Kosonglah semua pekerjaan. Kayak mana lagi kalau main bola? Dua-duanya grup sama-sama orang Kristen. Berdoa. Ini persoalan di kami yang mengenang di kampung. Di Bonapasogit. Jadi kalau ada tiga calon kepala desa, jemaat kita misalnya tiga-tiganya, minta didoakan tiga-tiganya. Mau kemana lah kami pendeta ini? Gak mungkin mereka menang tiga-tiganya. Ini, jadi ada sudut pandang yang perlu kita perbaiki dari kata iman menyelamatkan. Benar, iman menyelamatkan. Persoalannya adalah permintaan kita yang kita imanin itu kadang kala salah, mengenang. Ada yang kita minta ke Tuhan, menurut kita tidak dijawab, dan kita fokus ke sana. Akhirnya kita tidak melihat yang lain yang Tuhan sudah kasih ke kita. Aku agak takut aku ngambil contoh. Nanti
Mari bahi padita ini. Tapi katakanlah, kita punya satu keinginan, punya satu keinginan yang tidak dijawab oleh Tuhan. Kita ngeluh, kita seolah-olah orang manusia paling menderita di dunia ini. Paling dibenci Tuhan. Allah, udahlah kau orang berdosanya kau. Gak usah aku jawab doamu. Itu perasaan kita gitu. Tanpa kita sadari di belakang kita ada orang yang pengen sekali di posisi kita. Pengen jadi posisi kita. Gini lah, akulah dulu contohnya ya. Ali, parekeli ka pungonina don perjolo pungonina memarekeli. Gini, usiaku 34 dan belum menikah. Tahu komentar orang-orang sekarang yang paling menyedihkan? Nah orang gomos doramang martangi yang enak. Ini paling menyakitkan, aku paling kesal. Inti ngomong di depanku sama di depan mama gitu. Buah maju tulang nak. Betul ini bentar lagi disuruh ziarah aku ini betul. Ziarah cuci muka di kuburan. Tanya kok kami dopung, berdoa sama orang mati. Lihat, kalau aku ikut pola pikir seperti itu, ikut pola pikir seperti itu, ini hukuman Tuhan, aku minta jodoh sama Tuhan, masa enggak dikasih-kasih sama Tuhan? Aku pendeta loh Tuhan, gitu. Iya, kalau kita bicara tadi ya, ini kata-kata jemaat ya, jono dotang yang muna tuh banua gijang senah muna do. Misalnya itu kita bilangnya. Lalu aku ambil pola pikir umumnya kita itu. Aku merasa orang paling menderita, aku merasa orang paling tidak menerima diri sendiri begitu. Sementara banyak orang yang, aku kuliah loh, aku sarjana. Sementara banyak orang di luar sana yang ingin kuliah saja tidak bisa. Aku punya jas mungkin lebih dari 3, walaupun merek Casio orang. Ya, setiap pindah gereja, pindah jemaat dikasih. Jadi ada jasku memang 3, cuman itu merek Casio semua. Casio orang. Ada orang di luar sana yang untuk punya baju satu pun dia susah payah. Itu punya satu baju susah payah. Bukankah itu bagian dari mukjizat? Apa keluhan kita masing-masing? Ada keluarga yang belum dianugerahkan keturunan. Lalu dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kenapa enggak kau berikan keturunan? Kenapa kau enggak adil sama aku? Sementara ada aku yang belum nikah, dia udah nikah. Benar ya? Dia menganggap dirinya tidak diberkati Tuhan karena dia sudah nikah tapi tidak diberikan anak. Aku mau ngeluh apa lagi? Ada orang yang sudah menikah, diberikan keturunan, anak-anaknya perempuan semua, dia minta laki-laki. Udah sampai 6 ini, anaknya perempuan. Gas terus kan, sampai dapat laki-laki. Dia ngeluh, Tuhan gak adil sama aku. Bagaimana yang tadi, yang ngeluh untuk punya keturunan? Kayak mana lagi aku? Sampai seterus-terusnya. Arong akan tua-tua, nasomar namar pahup pudupi. Misalnya, dia mengeluhkan dirinya. Aku Tuhan buat sama ikut songono pernah kapoparakon. Dia mengeluh, Tuhan gak adil sama aku. Kayak mana lagi yang lain-lain tadi? Kayak mana yang aku bilang tadi? Yang aku mengeluh, padahal aku sudah bisa kuliah, aku sarjana. Yang gak bisa kuliah tadi mau ngomong apa lagi sama Tuhan? Yang dia cari penghasilan hanya dari hari ke hari, mau ngomong apa lagi? Hari ini dia bisa makan, tapi besok, besok bisa makan apa enggak? Dia mau ngomong apa lagi sama Tuhan?
Bukankah semua yang sudah kita alami tadi adalah mukjizat? Berapa banyak, berapa juta kemungkinan tadi kita di perjalanan sampai ke tempat ini mengalami kecelakaan? Wah, lihat orang-orang di sekitar kita yang kalau tiba-tiba minggir lewat dari gang langsung ke kiri, gak pernah nengok kanan, kita lagi lewat begitu. Barangkali kita sering jumpa orang-orang seperti itu, yang harus kita yang lihat orang lain begitu. Berapa juta kemungkinan, dan kita sampai ke tempat ini dengan selamat. Kita bisa sukacita di sini. Bukankah ini mukjizat? Mukjizat kita kerdilkan Amanginang sekarang. Mukjizat kita kerdilkan hanya gara-gara KKR besar yang di lapangan, yang ketika ada orang pincang bisa berjalan, ketika ada orang buta bisa melihat. Kita kerdilkan mukjizat hanya sebatas hal-hal seperti itu. Kita nggak anggap ketika kita tidur tadi malam, kita bisa bangun pagi ini, kita tidak anggap itu mukjizat lagi sekarang. Mukjizat hanya hal-hal besar bagi kita sekarang. Berapa juta banyak kemungkinannya. Itu aku selalu ngambil contoh itu ya, yang orang di Medan itu, yang di pesawat itu, yang jatuh ditimpa pesawat itu ya. Jangan-jangan dia belum pernah naik pesawat, dia matinya tertimpa pesawat. Pesawatnya kenapa jatuh? Karena durian. Ya bisa sebenarnya meninggalnya karena durian, bisa juga dibilang. Durian masuk pesawat, pesawatnya jatuh, orang lagi tidur enak-enak, lagi mimpi. Tiba-tiba bangun dia, loh di mana ini gitu kan. Dia nggak sadar di tempat lain dia, di alam lain dia sudah bangunnya. Artinya kemungkinan seperti itu ada banyak. Tapi karena berulang terjadi, kita nggak anggap lagi itu mukjizat. Sudahlah hal biasanya itu. Gitu kita nganggapnya, Amanginang. Lagi, mukjizat adalah inisiasi Allah, inisiasi Tuhan. Bukan bayaran dari iman kita tadi. Jangan anggap ketika saya beriman, ketika saya lakukan ritual-ritual, tradisi-tradisi ritual keagamaan, beribadah, ibadahku dengan pakaian yang proper, pilihanku proper, pertangyangan, parpunguan, sude, hudoho, tidohot, akalan nasing, maka apapun yang aku minta sama Tuhan, Tuhan harus wujudkan. Gitu. Kita tempatkan apa Tuhan itu? Kita jadikan apa Tuhan itu di kehidupan kita? Amanginang, apakah semua orang yang beriman kepada Tuhan, lalu dia jawab doanya? Kalau Salomo dikenal dengan kebijaksanaannya, maka Ayub dikenal dengan kesalehannya. Tidak ada orang lagi yang lebih saleh daripada Ayub dalam kisah Alkitab begitu. Tapi lihat Ayub itu. Seberapanya si Ayub lah iman kita. Lihat dia penderitaannya. Ternaknya, suasananya, anak-anaknya, kesehatannya, Tuhan perbolehkan diganggu oleh si iblis. Dohonot tadopena sumarha porsiaut si Job. Kita mau lihat Raja Daud dulu. Ini menurutku iman itu seperti ini. Raja Daud kalau bisa yang punya Alkitab, Amanginang, kita buka dulu di 2 Samuel yang bawa, entah yang di handphone juga enggak apa-apa. 2 Samuel pasal 12. Saya mau bacakan dari mulai ayat 15. 2 Samuel pasal 12, saya bacakan ayat 15. Di bahasa Indonesia mau usaha ya Kamanginang. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Jadi ini persoalan ketika si Raja Daud membuat persekongkolan jahat itu, kemudian Batsyeba melahirkan anak dari hasil Daud dan Batsyeba itu. Lalu dia ditegur oleh Natan, Nabi Natan, dan anak yang dilahirkan itu, jadi anak pertama bukan Salomo, ada anak sebelumnya lagi, ditulahi, kemudian dia sakit. Ayat 16. Daud memohon kepada Allah karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun.
Dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman itu ia berbaring di tanah. Ini tradisi orang Yahudi. Dia kalau sedang berduka, dia harus kena debu. Kadang mereka ambil debu lalu mereka taburkan di atas kepalanya. Ini pertunjukan duka cita. Maka datanglah kepadanya para tua-tua di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya bahwa anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri, katanya. Ayat 19, ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu bertanyalah Daud kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Daud, seorang raja yang sangat besar, yang orang mengeluh-elukan nama dia. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Itu nyanyian orang Israel. Pemujian mereka terhadap Daud itu sangat besar. Dan lihat, dia pernah kehilangan anak. Bukan dia tidak lakukan usaha, dia berpuasa, mengenang. Dia berpuasa, dia tunjukkan kedukaannya itu, dia sampai tidur di lantai yang menyentuh tanah, menunjukkan kedukaannya. Tetapi anak itu meninggal juga. Berbeda dengan Yarius ya. Yarius hanya ingin kesembuhan, tetapi Tuhan menunjukkan kepada dia mukjizat kehidupan. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud kemudian? Sesudah anak itu meninggal. Ayat 20. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian, ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumah dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti, lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Kok kayak gitu kata pegawai-pegawainya? Waktu anak itu sakit, kau berpuasa, kau nangis-nangis dengan segala macam, terus sesudah dia meninggal, kau baru makan, baru mandi, baru ganti pakaian. Inilah jawaban Daud yang sangat luar biasa menurut saya, mengenang. Ini iman. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang pergi ke tempatnya, tetapi ia tidak akan kembali padaku. Itu iman. Dia tidak takut kehilangan. Dia berusaha, dia tunjukkan usahanya, dia sampaikan usahanya kepada Tuhan, dan dia serahkan semua ke inisiatifnya Tuhan. Tuhan mau kasih apa? Itu iman namanya. Gak memaksakan, gak egois. Iman itu tidak egois. Iman itu tidak berpikiran hanya kepada diri sendiri, lalu meniadakan hal-hal yang lainnya. Kalau mau kita bilang bahwa bukti orang beriman adalah semua doanya dikabulkan oleh Tuhan, semua murid-murid Yesus tidak beriman. Kalau itu patokannya. Ketika doa terkabul, maka aku orang beriman, atau aku orang dekat dengan Tuhan, atau Tuhan itu ada. Maka murid-murid Yesus adalah orang-orang yang tidak beriman. Kenapa? Rasul Petrus katakan, matinya itu sangat memalukan. Dia dijadikan tontonan di Koloseum, dia dilaga dengan hewan-hewan buas, kemudian dia matinya disalib terbalik. Itu atas permintaan dia memang. Tapi dia jadikan tontonan, hiburan untuk masyarakat. Thomas, natadoko nih, mularong dongat tanamol porsia, na Thomas kok, si Thomas do. Itu bahkan mati dibunuh oleh orang-orang lokal di India. Sampai sekarang gerejanya masih ada. Mati dibunuh. Paulus, dia sakit-sakitan sampai dia bilang, kalau bisa Tuhan ambillah duri dalam dagingku ini, katanya. Dia bawa-bawa penyakitnya. Dia di penjara. Bukankah dia murid Tuhan? Bukankah dia pekabar Injil Tuhan? Dan dia mati di penggal. Bukankah dia beriman? Tidakkah dia berdoa sama Tuhan? Tapi itu terjadi juga sama mereka, mengenang. Stefanus, martir pertama, dia mati dilempari oleh orang-orang.
Tidakkah dia berdoa sama Tuhan, Tuhan bebaskan aku, tunjukkan mukjizat apapun supaya aku bisa lepas dari tahanan orang-orang ini. Mengenang mukjizat, keajaiban adalah inisiatif dari Tuhan. Dia berikan itu kepada siapa yang Tuhan tahu dia butuhkan itu. Kalau ternyata kita tidak dapat sesuai dengan yang kita inginkan, tapi lihatlah, Tuhan tahu yang kita butuhkan sudah Dia kasih. Yang kita butuhkan Dia sudah kasih. Yang kita inginkan belum tentu. Dia bisa kasih, bisa tidak. Biarlah itu menjadi inisiatifnya Tuhan. Masalah mukjizat itu. Yang terakhir Manginang, saya mau kasih lihat bahwa ada hubungan dari antar perikop tadi di epistel dan di evangelium. Bangsa Israel itu bertobat, orang-orang bertobat tapi hanya di lidah saja, hanya di mulut. Beta hita roh tu di bata, beta roh hita tu Jehovah katanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Yang pasal 6 ayat 1 tadi itu. Sebab Tuhanlah yang menghukum kita, dia juga yang mengangkat kita. Sebab Tuhanlah yang ini, tapi Dia juga yang ini. Mereka bikin ibadah pengampunan dosa. Mereka bikin ritual, mereka sampaikan korban bakaran, mereka sampaikan korban pendamaian, mereka sampaikan korban penghapusan dosa. Lepas dari ibadah itu mereka jadi pendosa lagi di luar. Tuhan tidak suka. Maka Dia bilang tadi, nama bainok kutuho ali Efraim, nama bainok kutuho ali Juda. Apalagi yang akan kulakukan padamu, wahai Efraim, wahai Yehuda. Ngomongmu ajanya, marbilolak. Ibadahmu songoni nama aku. Foto pasang, bikin status, bikin story. Memuji Tuhan adalah hal yang terbaik dalam hidupku. Anggo status ini nama. Orang Israel kayak gitu. Tapi tindakannya enggak sesuai dengan, untung belum ada Facebooknya dulu memang orang itu. Tapi enggak sesuai dengan omongannya. Maka Tuhan bilang, lomoad dorohaku di asini roha sian pelengan situtungon. Jala lomoad dorohaku di partinadaan natkos tu di bata sian pelian na asing. Amanginang adalah baik ketika kita menjalankan ritual keagamaan, datang ke ibadah, mangalian asiasi majohorok konon, asiasi ala laus tuhita do muse pelianon, dohot akah maulia teoni, mulia tuhita doi, alai tado koma pelian na tu di bata. Tetapi siapa yang memberikan, yang melakukan kepada saudaraku yang paling kecil ini, ya sudah melakukan kepadaku. Maka kita adalah, ini adalah asiasi juga untuk kita masing-masing. Kepada Allah melalui kita juga masing-masing. Baik melakukan ritual-ritual itu. Pertangyangan, persekutuan, doa, dohot akalan na asing adalah baik. Tapi lihat, Tuhan lebih suka ketika ada aplikasinya. Kau baik sama tetanggamu, kau baik di rumah tanggamu, kau baik sama tetanggamu, kau baik sama orang-orang di sekitarmu, kau baik pikiranmu, perkataanmu, tindakanmu semuanya meneladankan bahwa engkau adalah orang Kristen. Itu yang paling penting sama Tuhan. Maka tidak ada kata najis seperti perempuan yang tadi, yang di Matius. Tidak akan ada jarak ke Tuhan, tidak ada yang bilang kita najis, kita berdosa, maka kita tidak layak datang sama Tuhan. Enggak, Dia tetap akan terima kita. Bukan karena ritual agama. Si perempuan tadi 12 tahun tidak bisa ibadah karena kenajisannya, karena penyakitnya. Tapi Yesus tetap terima dia. Imannya masih ragu-ragu, tapi Yesus terima dia. Maka kita selemah apapun namanginang, sebanyak apapun kekurangan kita, itu tidak menjadi penghalang datang ke Yesus. Sekecil apapun iman kita, asalkan Tuhan bersedia menginisiasi, mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, maka Dia akan lakukan. Tidak ada jarak yang terlalu jauh untuk Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Maka imanmu menyelamatkanmu. Namanginang yang paling penting dalam kita imani adalah, tadi kita sudah dikasih spoiler. Spoiler untuk keselamatan adalah si perempuan tadi yang dihidupkan kembali, si perempuan tadi yang disembuhkan oleh Yesus. Ada sukacita yang jauh lebih besar daripada situ. Ada keselamatan yang jauh lebih besar daripada itu, yang membutuhkan iman besar kita, yaitu keselamatan kekal. Ketika nanti Tuhan panggil kita, maka tetaplah beriman. Itu hanya spoiler. Kalaupun dikasih sama orang-orang, partinada ammai,
pengenalan itu bahwa Allah bisa lakukan seperti itu. Walaupun sekarang masih dikasih secara personal kepada tiap-tiap orang dengan berbeda, nanti kepada semua orang percaya dia akan berikan yang full di kerajaannya. Sekarang masih spoiler, tapi lihatlah, tetaplah beriman, nanti akan full diberikan kepada kita semua, bahwa kehidupan kekal tadi si perempuan itu, dia dihidupkan tapi akan mati lagi. Tapi kita semua akan diberikan mukjizat kehidupan yang tidak akan mati lagi, yaitu kehidupan kekal. Kita akan diberikan kesembuhan yang tidak akan sakit lagi. Tadi dia mungkin akan sakit lagi, habis dia sembuh dari penyakit pendarahannya, pas musim dingin dia mungkin flu lagi, dia demam lagi, batuk lagi. Tapi kita akan diberikan kesembuhan kekal nantinya, semuanya orang-orang percaya. Maka tetaplah beriman, tetaplah percaya kepada Yesus, karena itulah yang menyelamatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Jehovah di bata amanami na marhabang sa dibono gijang hodo si topa langit dohot na sa isina na mangalehon hanguluad di hami ganup marsada-sada di bahini tama maddok mauliate hami todo pamuna badiyai di pernguluan na nilehom mo di hami ubain na maristada kami dohot akan na humaliak kami cala boy huhi lalahami ak kalas ni roha nang arsak ni roha pe na pinalwas mumasa di bagasan parngulon nami. Di ba ini marlas ni roha hami medok mauliat li Jehovah. Di palwaso do tutu hami makilalahon las ni rohai makilalahon arsak ni roha pe. Jalapos roha nami porsiado hami li Jehovah dalam mu doi lau manoppa hami akka anak haholongammu asalam tang ha porsion nami mangadopi portibion. Dungi dung jawommu gornami ganub marsada-sada dohonommu hami asamulak muse tuho disima boy rapak kami muse rap dohot akan anong jumolo nialap muse tonga-tonga nami disima muse rap hami mamuji pasangapon guarmu nabadiai dihabadiommi alai saliling di portibio dope hami ali Jehovah tung ajari pargugui parbisuhi hami lau manadda hasit tongammi asa anggiat boy saluhut naihu ulawak kami di bagasan perngulon nami tungunang palwa sali Jehovah sibolis na jahati lau mangelay lah porsiyon nami toktong matod dimi nama pargugoy hok kami asa margogo jala marbisuk kami mangulahon lomoni roham di bagasan saliling di portibio dope hami bonon nami doli Jehovah kadongan nami ruas ni huriam na tongon di bagasan parsahiton homa nama pargugoy na sida mangadopi akka parsahiton na lehom maha malumon hahipason anggiat boy hami muse marpungu di bagas jorom na badion mamuji pasangapon guarmu na badiai di bagasan hahipaso do las ni roha na syakui malutung adong ruas ni huriam na di bagasan hagogoton di bagasan parukilon di bagasan habot ni roha homa li Jehovah na paluahon na sida na mangalihon apul-apul na sundinggani na syakui jalahu pasatami masalut na kaulahon nami di akka parsikola akka parkarejo akka nanang pensiun saluhut na li Jehovah di ulaon nami sa minggu manipat naroon homa namadongani mangiring-iring lakka nami asa mardalan salut na di bagasan las ni roha dohot ahipason na syakkoy calaboy muse patarom muhamid tu bagas jorom na badion asa dohot tami muse mamuji pasangapon guarmo di bagasan ahipason las ni roha nang hadameon na syakkoy mauliate mo di holi Jehovah marhiti guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tuho amin. Tauduti maredde huhut ma tapapungo peyatta. Oh
Tuadopan di bata martang yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon nadenggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sahat tami mas yan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na usus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami gorang ni silon leomi tu hami. Asalam girgir hami maddok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
banua gijang sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajamu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasar homma damena tutoddim. Hurin itu hatta salutna ka parhalado nang ka parhobas nama ko basi perminggot tadi bagasan sadarion pas atau tuhita selamat hari Minggu mari kita salutna debata mamasu-masu horas. Kami memuji Kau besar. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata.
sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata, mukjizat itu dekat di mulutku, dan ku hidup boleh percaya. Oh, oh. Tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Mukjizat